Gimana kabar kalian semua? Jangan lupa makan ya. Ingat, tetap makan sehari 3 kali, dikit-dikit tapi sering. Kalau kalian diet juga jangan diet yang ekstrim, ojo aneh-aneh ya. Nek loro ki ribet nambah kene angel, luwih teko obat dietmu ya. Hari ini kita mau berbicara lagi, kita mau ngobrol, kita mau diskusi ya tentang, banyak sekali yang DM tentang ini. Mbak, gimana caranya bedain cowok ini tuh nafsu apa tulus? Sebenarnya tuh agak rumit, susah ya, karena tuh namanya manusia tuh bisa berubah kapan aja, setiap hari berkembang. Dia punya wawasan baru, punya teman baru, dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru, semuanya baru tuh membuat manusia tuh bisa berubah-ubah gitu loh, dari hari satu ke hari yang lain. Tapi wataknya tetap ada benang merahnya, cuman dia sifatnya bisa berubah-ubah gitu. Jadi agak sulit nih sebenarnya. Kita bahas tentang cowok. Gimana sih bedainnya cowok tulus sama modus? Sebenarnya tuh nggak bisa yang kelihatan jelas. Kalaupun itu kelihatan dan syarat-syarat yang aku kasih tau ke kalian itu jelas menurut kalian, tapi yang namanya manusia ya tetap ada bohong-bohongnya, tetap ada hiperbolanya yang membuat kalian tuh nggak yakin kalau aku tuh sebenarnya modus gitu loh. Karena kan kelemahannya wanita tuh kan di telinga, begitu udah dibisikin kata-kata sing luar biasa ya, nyangkem istimewa, S3 marketing ya, marketingnya apa manu EDW ya. Tuh cewek-cewek tuh udah lemah kalau udah dibisikin kata-kata kamu tuh satu-satunya wanita yang ada di hidup aku, bajingan, merinding. Ya kalau cewek-cewek udah digituin tuh kayak ada, oh my god, ya ampun, kayaknya aku nikahnya sama dia aja deh, tai. Gue mikir jangan mudah terbodohi gitu loh. Jangan mudah kalau misalnya masa iya gue lagi ketemu sedino rong dino terus ngomong sayang, hah? Piye? Kan ya nggak masuk di akal gitu loh. Oke, kita tuh kupas tuntas mulai dari awal. Kita ibaratkan laki-laki ini jangan sangean ya, karena terlalu barbar gitu ya. Anggap aja modus, entah modusnya ke arah mana aja, tapi intinya modus sama tulus. Nggak bisa dikatakan 100% cowok itu tulus, 100% bener-bener tulus doang tuh nggak ada di dunia gitu kan. Bener-bener 100% modus itu juga nggak ada, pasti dia ada tulus-tulusnya. Rakyat City ya 0,01% adalah tulusnya gitu kan, sisanya modus. Yang pertama nih, dari perlakuan dulu ya. Oh, jangan perlakuan itu udah terlalu jauh dari cara melihatnya. Jadi cowok yang modus itu biasanya ngelihatnya itu tidak di mata, jadi ada yang namanya segitiga atas sama segitiga bawah. Segitiga atas tuh biasanya kalau orang public speaking tuh ngelihatnya biar sopan itu segitiga atas. Cuman ada beberapa budaya yang bilang kalau segitiga bawah tuh biar menunjukkan kesopanan. Jadi kita menghormati orang itu, jadi cuman ngelihatnya segitiga bawah. Nah, kalau cowok-cowok modus di sini ya, kalian kan nggak lagi public speaking nih cowok-cowok ya kan. Dia biasanya akan ngelihatnya nih ya dari mata turun ke buah dada ya, mata kedua di tubuh kalian. Udah lihatnya udah kemana-mana dengan tatapan yang mungkin kalian merasakan kalau tatapan itu lebih apa ya, rasanya kayak ada maksud tersirat yang nggak positif. Rasanya tuh ngelihatnya tuh gimana ya, aku nggak bisa meraktekin nih saya. Ngelihatnya tuh kayak awake enak ki, iso ki ketoke kayak gitu-gitu. Entah maksudnya apa, tapi ngelihatnya tuh nggak secara positif, nggak yang mengenakan tuh, nggak kayak gitu, nggak yang bener-bener cuma lihat mata karena seneng ketemu kamu, nggak, tapi dia ngelihatnya kemana-mana ya, ke tubuh-tubuh, lekuk-lekuk tubuh yang disukai laki-laki gitu kan. Yang pertama dari cara lihatnya dulu. Kalau udah dari cara lihat, ini loh, balik lagi nih, cewek-cewek tuh goblok soalnya. Kalau udah naksir ya, entah karena iya ampun ganteng, iya ampun cah futsal, iya ampun opo ngono wes kemecar telos kabes ya toh. Udah kayak enggak, iya udah bodo amat, aku mau diapain udah terserah kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Setelah tadi dia cara lihatnya kayak gitu, mulai dari treatnya. Nggak mungkin yang namanya cowok beneran tulus itu terus ngomong sayangnya cepet banget. Sehari 2 hari kenal, sehari 2 hari, mungkin cuman sehari barengan sama kamu terus dia bilang aku sayang kamu. Gimana loh? Hah? Emang bisa ya? Seorang Marcel aja bilang sayang aja perlu 7 semester ya kan? Masa iya pacarmu cuman sehari 2 hari gitu? Nggak mungkin. Ya pikir ulang, itu cinta monyet. Kalau cowok modus nih ya, perlakuannya tuh udah yang membuat kamu bahagia. Indikasi awalnya tuh membuat kamu bahagia terus menerus. Kamu tuh kayak dijori ya, dijoki
banyu galon isinya kebahagiaan kabeh tapi dobol kabeh. Kayak yang penting dia udah di tanganku, jadi mau tak apa-apain dia akan nurut. Cowok modus tuh intinya begitu. Jadi perlakuannya tuh akan membuat kamu tuh ya ampun aku tuh ora su. Kabeh wedok iki dingonoke wek lanangan modus, rak wetok. Ya kan cowok yang tulus tuh perlakuannya lebih ke gimana ya? Lebih jujur kayak ya kalau kamu emang seorang wanita ya dia akan memperlakukan kamu seperti wanita gitu loh. Kayak misal jalan ke mall, kalau awal ketemu nggak akan mungkin digandeng karena tahap untuk gandeng itu kan nggak mungkin secepat kamu ketemu langsung tak gandeng gitu, kamu ketemu langsung tak rangkul, nggak mungkin. Tapi kalau cowok modus itu kan ada aja ya, wedok iya seneng saja nih dimodusi gitu kan, digandeng tangannya tiba-tiba terus hatinya deg-degan, ya ampun tadi tuh aku tahu digandeng tangannya. Cewek-cewek juga bajingan gitu loh, juga ketololan, kegoblokan. Biasanya cowok-cowok yang tulus ini tuh untuk tahap gandeng tangan tuh malu-malu ya, kesenggol rada asu, kesenggol kayak gitu. Tapi cewek-cewek tuh lebih suka dimodusin rata-rata gitu loh. Jadi kalau digandeng tangannya secara tiba-tiba tuh dia langsung suka padahal belum ada ikatan ya kan, bahkan sampai udah ke kasur belum ada ikatan ya. Itu perlakuannya. Kemudian janjinya ya, biasanya cowok tulus itu janjinya beneran dan dia nggak langsung mengungkapkan janjinya gitu loh, nggak langsung ya besok kita nikah, rak mungkin dia juga punya otak gitu loh, mikir aku jadi duwe keluarga aku kudu tak bahagia, oke kira-kira aku cocok kayak. Jadi pertimbangannya tuh banyak. Kalau cowok yang serius sama kamu, yang nggak modus, yang tulus, itu tuh pertimbangannya tuh pasti banyak. Dia pasti memikirkan banyak hal, nggak cuman mikirin cuman cinta kentun dua anak rak mungkin. Dia pasti banyak faktor yang mempengaruhi untuk bilang aku sayang kamu dan memilih kamu untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi beda dengan cowok modus, dia akan mengeluarkan janji busuk ya, janji iya sayang aku nggak akan ninggalin kamu tapi kasih aku ini dulu dong, beneran ya kalau aku ngasih itu ke kamu nggak akan ninggalin aku. Kowe wedok podo pekoke wes pekok dipekoki gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi cowok-cowok modus itu membuat kalian lebih bahagia bertubi-tubi. Bahagianya tuh nggak ada endingnya, tapi di ending kue kependem, keblasak, beneran keblasak gitu loh. Karena dia tadi menyajikan janji-janji yang nggak masuk akal. Dan buat cowok-cowok modus itu, kalau modus kan rata-rata endingnya ke seks ya. Buat cowok-cowok yang modus itu, seks menurut mereka itu pelepas stres dan orgasme ya, cerot itu, enak-enak itu adalah obat pusing. Kayak kan kepanasan ngeluh, jadi cepet ngeluh gitu kan. Ya udah orgasme aja, ngapain kek, megang-megang tetek lah, dipegang titiknya lah, pap lah, ciuman lah, apapun itu cuman kayak pelepas stres, obat sakit kepala gitu kan, obat capek gitu-gitu buat cowok-cowok modus. Sedangkan di cowok-cowok yang tulus ya nggak ada, itu adalah dua hal yang berbeda menurut mereka. Nih ya, jadi buat cewek-cewek mungkin kalian mikirnya ya terus gimana mbak, kan cewek-cewek tuh kan emang mudah untuk terbodohi, apalagi cowok-cowok modus ini tuh pinter banget yang namanya nyari peluang. Udah ki wong-wong marketing ki sini lanangan modus ya tuh, pinter mencari peluang ya kan. Cowok-cowok modus ini tuh akan nyari peluang, nyari kesempatan ya, dimana kayak nyari celah gitu, kayak welut golek bolongan got, pinter banget. Contoh, ketika wanita lagi patah hati, laki-laki modus akan deketin, aku tahu apa yang kamu rasakan. Dengan modus apa? Dia mulai nyaman nih sama aku, tak bawa ke kos, bisa tak apa-apain. Itu adalah celah terlebar, dimana ketika cewek patah hati ada cowok masuk di situ seolah-olah dia pahlawan. Dia ngomong aku tahu apa yang kamu rasain. Iya, laki-laki itu emang bajingan, udah toh tenang, banyak yang sayang sama kamu, udah. Itu loh yang tak maksud. Kadang itu tuh tersirat dan itu tuh dibungkus halus sama laki-laki modus, dan cewek-cewek terbodohi lagi. Intinya cowok-cowok modus itu akan nyari celahnya kalian, dimana cowok-cowok tuh akan tahu kelemahan kalian. Ya entah kalian udah cerita apa rahasia kalian, atau kalian cerita tentang masa lalu kalian gak suka diginiin, kalian suka digini, jadi dia tahu kelemahan kalian, gimana cara jatuhin kalian, gimana cara buat kalian nyaman tanpa tahu sebenarnya maksud di belakangnya tuh kayak gimana. Untuk menanggulangi itu nih cewek-cewek ya, kamu yang mau pacaran itu sebenarnya tuh harus tahu tujuanmu pacaran tuh kayak gimana. Dan sebelum kamu cari tahu tujuanmu pacaran, kamu tuh harus tahu karakteristik dirimu dulu. Kamu tuh tipe cewek tuh seperti apa? Kamu berarti butuh laki-laki seperti apa? Kamu nggak mungkin misal aku tipe orang yang emang suka didengerin. Iya, kamu jangan nyari orang yang vokal juga, ngerti nggak? Jangan nyari orang yang emang juga mau didengerin, endingnya apa kue tukaran gitu loh.
Dan hidup ini tuh nggak melulu tentang kamu harus pacaran, kamu harus punya pacar. Jomblo itu dosa? Enggak, jomblo itu nggak dosa. Jangan kesusu pacaran, kok cek cilik. Kok ngene wae utekmu wis kemebul ya atau kemerangsang kok dandang umup. Ngerasa sok-sokan kowe meh pacaran. Tapi kalau mau pacaran ya itu kamu harus tahu tujuannya pacaran untuk apa. Kira-kira kamu sudah mampu apa belum? Untuk pacaran jangan cuma nafsu aja, pengen pacaran gitu kan. Sebenarnya nggak bisa disalahin cowok 100%, nggak bisa nyalahin nafsu 100%, karena semua manusia itu pasti punya nafsu. Jujur ya, semua manusia itu punya nafsu, entah cewek entah cowok itu pasti punya nafsu. Dan nafsu itu nggak dosa, cuman bedanya dewe mbek ketek yuk. Kalau kita maunya juga punya nafsu, kita punya nafsu, tapi gimana kita ngontrol perilaku kita, ya kan? Bedanya kita sama ketek kan kuwi, nek kowe ra iso ngontrol nafsumu ya toh, wes gledreh predator tekan dindi, apa bedanya kowe mbek ketek? Cara ngebedainnya mana cowok modus dan mana cowok tulus itu sebenarnya nggak ada batasan pasti, nggak ada hukum pastinya, nggak ada mutlak A B C D berarti dia tulus, A B C D berarti dia modus, nggak ada sebenarnya. Itu balik lagi ke kalian, namanya cewek tuh pasti ada feelingnya, ada feeling of dangers yang mengindikasikan kalau kok kayaknya ini ada apa-apa ya. Sebenarnya tuh ada cewek kayak gitu, cuman kalian tuh nggak menyadari karena kalian lagi di mabuk asmara, karena kalian lagi terbawa nafsu yang terlalu menggebu-gebu dan kalian nggak bisa ngontrol itu. Jadi kalian nggak bisa lihat gitu loh. Kalau ada kertas putih, kalian cuma fokus sama titik hitamnya aja, ya kalian nggak lihat sisi putih yang lain gitu loh. Gampangannya kayak gitu. Intinya semua telaah dulu pelan-pelan, telaah satu-satu. Ciptakan batasan ketika kalian membuat suatu hubungan. Kalau aku pacaran sama kamu, aku nggak mau, misal aku nggak mau ciuman, aku nggak mau seks, aku nggak mau ini. Terus dia juga ngasih batasannya. Kalian kompromi tuh enaknya gimana? Oke, berarti batasan kita pacaran begini ya. Ketika di pertengahan jalan udah keluar dari batasan ya berarti ya nggak bisa. Komitmen gimana dong? Berarti dia nggak bisa ngontrol itu semua. Karena batasan di awal yang kamu buat itu ya untuk seterusnya sampai nanti kalian nikah, batasan itu udah nggak ada lagi gitu loh. Intinya buat kalian telaah dulu, jangan kayak terlalu euforia gitu loh. Ngerti nggak sih? Terlalu aduh apa pengen pacaran, udah kira tentang pacaran gitu loh. Intinya semua telaah dulu, jangan gegabah ya kan. Termasuk kalian para jomblo tuh juga telaah juga. Gak semua cowok tuh bisa kalian terima ya kan. Gak terus jomblo jadi murah ngono loh, ngerti gak sih? Dan jomblo tuh nggak dosa, nggak masalah ketika kalian jomblo gitu kan. Tetap semuanya tuh tentuin batasannya. Entah kalian mau pacaran, entah kalian mau jomblo, semuanya tentuin batasannya. Begitu ada yang keluar dari batasan itu tendang gitu kan. Intinya simple begitu sih. Jadi dalam konten ini sebenarnya nggak ada hukum pastinya mana cowok modus, mana cowok tulus, karena dalam suatu pacaran yang awalnya tadi yang modus bisa jadi tulus, yang awalnya tadi yang tulus bisa jadi modus. Kita nggak ada yang tahu, namanya manusia ya kan. Jadi yang bisa menilai cowok ini gimana itu adalah batasan yang di awal kita buat. Jadi tentuin batasannya dulu dan good luck buat kalian. Jangan lupa cek description box. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye.